Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Witska. Kali ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Turki. Jadi waktu terakhir itu belajar bahasa Turkinya baru sampai alfabet doang ya. Jadi waktu itu tuh baru alfabet aja. Alfabet berarti kita udah tuntas. Nanti bisa dilihat lagi aja di video tentang belajar bahasa Turki yang alfabet. Di situ juga udah ada opening pendahuluan tentang serba-serbi huruf di bahasa Turki gitu kan. Nah, kali ini aku akan melanjutkan yaitu tentang merhaba, atau kita mau bilangnya selamlaşma. Selamlaşma, yep. Selamlaşma itu apa? Selamlaşma itu greetings atau kata sapaan. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah misal ketika kita datang ke suatu tempat atau ke rumah teman, entah itu ke rumah teman ketika bertamu, atau biasanya sih ketika kita memasuki supermarket, ketika di Turki orang dari supermarketnya tuh mbak-mbak kasirnya atau mas-mas kasirnya itu selalu menyapa kita dengan kalimat hoş geldin. Saya ulangi, hoş geldin. Hoş itu artinya senang, geldin itu kamu telah datang. Jadi di sini pemaknaannya adalah saya senang kamu telah datang, atau dengan kata lain ya selamat datang. Seperti itu. Ya bisa dipahami kan? Silahkan kalian ulang lagi aja ya. Coba hoş geldin. Nah, oke. Kayaknya udah lancar deh harusnya. Nah, yang selanjutnya kita dibilang hoş geldin atau udah dibilang selamat datang, kan pasti kita kayak ya makasih, kayak udah disambut gitu kan. Pasti ada tuh, itu ada jawabannya, yaitu hoş bulduk. Hoş bulduk. Atau hoş itu artinya senang, seperti yang pertama tadi ya. Bulduk itu saya ditemukan. Tapi di sini pemaknaannya adalah saya senang telah disambut, seperti itu. Cuman untuk ungkapan dalam bahasa Indonesianya mungkin tidak bisa diartikan seperti itu. Jadi hanya bisa tersirat aja, karena seperti yang pernah saya bilang kayaknya di video-video lainnya, entah itu ketika belajar brief about Turkey atau di belajar alfabet Turki itu, saya pernah bilang kalau tidak semua kalimat dalam bahasa Turki itu bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Terkadang ada unsur-unsur yang implisit juga, yang bahkan ya tidak bisa kita langsung artikan seperti itu. Nah, tadi kita udah disambut nih, hoş geldin. Hoş geldin. Dijawab hoş bulduk. Yang selanjutnya itu kan kalimat sambutan gitu ya. Nah, selanjutnya tuh misal kita ketemu teman di jalan, terus kita bilang merhaba. Ketemu teman, ketemu siapapun itu, merhaba artinya adalah ya halo, seperti itulah ya. Yang selanjutnya, kadang ketika telepon nih, kalau telepon kita jarang orang itu langsung bilang merhaba, nggak gitu. Orang ketika telepon bilangnya tuh alo, atau aku ngomong santai dulu ya, alo. Kalau santainya sih ngomongnya alo, alo. Tapi kalau ketika orang Turki yang berbicara alo, jadi seperti ada penekanan yang berbeda. Oke. Selanjutnya ya biasanya halo, udah halo biasanya nanyain kabar dong. Kayak kamu gimana nih kabarnya. Nah, untuk ini ada beberapa ungkapan yang bisa dilakukan. Yang paling lumrah dulu ya, yang paling biasa nih. Yang paling biasa digunakan sehari-hari adalah nasılsın. Nasılsın itu artinya kamu gimana nih kabarnya. Tapi kalimat itu hanya bisa digunakan kepada orang yang sebaya, seusia atau di bawah kita. Tidak bisa kita gunakan untuk yang lebih tua. Jadi bukan formal ya. Nah, kalau untuk yang lebih tua cuma beda dikit, tapi jadi kembaran sama dia gitu, yaitu nasılsınız. Nasılsınız. Jadi yang pertama itu apa? Nasılsın. Yang kedua nasılsınız. Oke? Mudah kan? Nah, masih ada ungkapan lain dalam
untuk menanyakan kabar, yaitu nehaber. Nehaber. Ne itu artinya apa, haber itu artinya kabar. Jadi kayak, apa kabar? Nah, ini kalau mau dislangin tuh, mau dibuat slang itu jadinya biasanya kayak dibilang kayak gini, naber. Naber. Jadi nehaber itu sama dengan naber. Tapi ingat, ini tuh yang nehaber ini hanya bisa digunakan kepada teman yang udah deket banget. Jangan kayak orang baru kenal kamu langsung tanya nehaber. Jangan. Nah, untuk ke orang yang nggak kenal juga tadi ya bisa pakai nasal snus juga ya. Jadi yang nasal snus itu bisa buat ke yang lebih tua ataupun ke orang ke yang lebih tua teh orang tuanya, bisa ke yang lebih tua ataupun ke stranger, orang yang baru kita kenal. Karena yang jelas kita kan masih belum tahu tuh dia seumuran atau bukan gitu ya, jika masih direkam seperti itu. Tapi kalau emang jelas dia tuh bocil, ya udah tanya aja naselsen gitu. Okay? It's easy, right? And then what we have here, nehaber tadi kita punya. Nah, yang terakhir itu ada nevar neyok. Nevar neyok. Kalau mau diartiin satu-satu tuh, ne apa, var ada, ne apa, yok tidak ada. Jadi apa yang ada, apa yang tidak ada. Tapi intinya itu juga apa kabar. Itu biasanya apa ya, suka juga sih digunakan kayak newarneok ya, newarneok ya, sama temen lah bisa ya, newarneok. Kayaknya kalau ke orang tua mungkin bisa, tapi ke orang tua kita, bukan ke orang tua yang stranger juga ya. Benje oile ya papildersan. Aku bisa kalian lakukan seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan naselsen, naselsnes, atau satu lagi nehaber itu tipenya sama, bisa ngejawab dengan 3 cara, yaitu misalnya dengan 3 cara, yaitu kalau misalnya kita baik atau kita biasa aja, ngerasa biasa aja, atau ngerasa I'm feeling bad gitu ya. Nah, ini untuk yang baik udah biasa pasti kalian dengar, yaitu iyim. Iyim itu artinya aku baik gitu kan. Itu kalau tanggapannya positif, oke? Nah, kalau misalnya ternyata aku nggak baik-baik aja, aku tuh ya B aja gitu, B aja ya, biasa aja. Nah, bisa jawab dengan idar eder. Idar eder. Atau kalau misalnya kalian udah native Turkish banget nih ya, orang-orang native Turkish itu suka jawabnya tuh bukan idar eder, tapi jadi dia ngomong sembari tangannya begini ya, gitu kan, kayak ya udah biasa aja gitu, gitu kan. Karena seperti yang aku pernah bilang kayaknya ya, aku pernah bilang gak ya, jadi kalau orang Turki itu sangat ini banget, body language-nya tuh benar-benar digunakan banget, banyak banget body language mereka, sehingga kayak tanpa perlu ngomong kita pakai body language doang juga ngerti kayak. Well, yang selanjutnya tadi aku lagi ngebahas ini ya, ini tuh artinya tuh guzal atau kayak bagus, cantik, kayak aku tuh suka gitu loh. Guzal bisa buat adjective, buat orang itu cantik, atau wah barang itu nah ini tuh bagus gitu, bajunya bagus, guzel ya, guzel berkiafat gitu. Oke? Nah, tadi respon kedua udah. Respon ketiga itu pasti kan ada I'm feeling bad. Berarti itu adalah kötüyüm. Oke. Banyak sekali umlautnya memang. Oke, ya bisa seperti itu. Tapi kan namanya juga bahasa, pasti banyak sekali cara untuk kita mengungkapkan. Tapi ya kalau misalnya namanya juga perlu belajar, gunakan dasar-dasar 3 dasar itu aja, oke? Nah, tadi terkhusus yang newar neyok itu ngejawabnya tuh jadi kayak dibuat jadi kayak apa itu disebutnya ya? Aku sebutnya apa ya? Yang ada imbuhan ke an itu disebutnya apa ya? Itulah ya. Aku lupa. Nah, jadi misalnya ne var ne yok, iyilik, sağlık. Jadi
ada apa nih gitu kan, apa kabar nih gitu ya, kebaikan yang ada itu adalah kebaikan dan kesehatan, soalnya gitu lah ngejawab gitu. Oke, jadi ngejawabnya adalah ilik saluk, tapi memang paling nyantai itu udahlah pakainya naselsen gitu aja lah ya, naselsen ya. Naber boleh lah, naber biar kayak anak-anak gaul gitu kan. Oke, well yang selanjutnya kita punya apa?